yang membuat seluruh para sahabat mesti menangis. Saking halusnya hati mereka, saking kuatnya keyakinan mereka, dan mereka tidak pernah bosan mendengarkan Rasulullah sang guru agung yang mulia menyampaikan tentang pesan-pesan kejadian setelah kiamat besar melanda alam semesta. Mulai daripada cerita kebangkitan sampai kepada manusia berbondong-bondong, jin-jin yang ada menuju ke padang mahsyar. Lalu apa pemandangan-pemandangan yang ada di padang mahsyar? Bagaimana dengan jin dan manusia yang berkumpul bercampur baur telanjang bulat dipanggang dengan terik panas matahari lamanya 50.000 tahun. Apa-apa yang akan terjadi selama di padang mahsyar, kemudian kejadian setelah itu, masuknya manusia yang beriman dan munafik ke sebuah gerbang. Gerbang ini sangatlah gelap di bagian belakangnya. Gerbang ini dari start gerbang menuju ke sana ternyata adalah titian, adalah lubang dalam yang menganga menuju ke seberang sana. Menuju ke seberang sana, inilah dia titian sirat. Rasulullah ditanya oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apakah engkau ingat dengan saya nanti pada hari kiamat? Apakah engkau ingat dengan saya di padang mahsyar? Ya Rasulullah, apakah engkau ingat dengan saya nanti ketika sedang di atas titian, di atas sirat?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Aisyah, dengar baik-baik. Tidak ada satupun makhluk Allah, tidak ada satupun manusia di padang mahsyar pada hari kiamat yang ingat dengan orang lain. Tidak ada. Dalam 3 keadaan seseorang hanya tahu dirinya saja. Dia tidak peduli dengan siapapun, dia tidak mau ingat dengan siapapun. Kalaupun ketemu dengan orang yang ia cintai dulu di dunia, dia tidak ingin menyapanya, dia tidak ingin berbicara dengannya." Hai Aisyah, ketahuilah 3 keadaan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang sedang dihisab oleh Allah, ketika seseorang sedang ada di mahkamah Allah, maka ia tidak peduli dengan siapapun saja lagi yang ada di bumi. Dia tidak peduli dengan keluarganya, sekalipun orang tuanya, ayahnya, anak kandungnya, kekasih yang paling ia cintai. Yang ia ingat hanya dirinya, apakah dia akan selamat? Yang dia ingat hanya dirinya, apakah dia akan bebas dan lolos? Dia tidak akan ingat orang lain. Itu yang pertama, hai Aisyah. Yang kedua, ketika amalan seseorang akan ditimbang, saat itu jantungnya berdegup-degup, saat itu nafasnya tidak tenang, saat itu jiwanya galau, hatinya penuh dalam ketakutan dan kebimbangan. Bagaimana timbangan saya? Bagaimana timbangan saya? Saat itu seseorang tidak akan peduli dengan orang lain. Aisyah, termasuk saya tidak akan ingat kecuali hanya diri saya. Hai Aisyah, yang ketiga, dan ini puncaknya, ketika seseorang ada di atas titian, ketika seseorang ada di atas sirat, maka saat itu engkau tidak akan pernah ada dalam fikiran. Siapapun manusia tidak akan ingat dengan orang lain kecuali hanya dirinya saja. Ibadallah, bahkan Rasulullah berpesan kepada Fatimah, putri kecintaannya, "Fatimah, jangan pernah mengandalkan ayahmu, nak. Engkau tidak akan masuk surga karena posisimu sebagai anakku. Engkau tidak akan selamat dari neraka karena aku ini ayahmu, hai Fatimah. Jangan pernah berpikir engkau anakku lalu engkau dapat jaminan di akhirat. Tidak, nak. Seseorang nanti akan menjadi penjaga untuk dirinya sendiri, pelindung buat dirinya sendiri. Amalnya, ibarat Allah yang kami muliakan. Maka dengan ini, apakah pantas anak seorang kiai berbangga-bangga karena ayahnya kiai? Apakah pantas anak orang yang ahli dan sangat taat beribadah bangga-bangga dengan ayahnya sementara dia gimana? Sedangkan Rasulullah, kekasih Allah saja, menyampaikan ini pesan pada putri kandungnya yang tercinta, Fatimah.
andalkan dirimu sendiri. Para habib-habib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah juga ingat oleh kalian, walaupun posisi kalian yang mulia sebagai keturunan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jaminan, karena kata Rasulullah kepada putri kandungnya saja, apalagi yang habib-habib yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah lebih jelas pasti, ini Fatimah. Kau andalkan dirimu sendiri, jangan pernah mengharapkan saya ayahmu, jangan pernah mengandalkan saya bapakmu. Masya Allah. Jadi jangan pernah ada yang merasa sangat terhormat karena keturunan Rasulullah. Karena kata Rasulullah, inna awliyaiyal muttaqun. Yang saya anggap sebagai keluarga saya, yang saya anggap sebagai orang-orang yang saya cintai dari ahli keturunan saya adalah yang bertakwa, yang soleh.